Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khaliful Aziz dengan NRP 500122115. Saya di sini akan menjelaskan tentang EAS seismologi tentang studi kasus untuk soil amplification. Berikut adalah soal dari EAS berikut. Untuk nomor pertama, pernyataan. Dengan ini saya mengatakan bahwa saya mengerjakan EAS berikut sendiri, dan jika hasil pekerjaan saya sama dengan teman saya, maka saya bersedia diberi nilai nol. Untuk nomor dua, soal sebagai berikut: diketahui data lapisan ke satu dan kedua, VS-nya, ketebalannya, rho-nya, dan dampingnya. Kemudian soal nomor A adalah hitung theoretical amplifikasi untuk 2E1 per EN plus VN dan 2E1 plus 2EN dengan damping 2% dan didiskusikan persamaan dan perbedaan dari keduanya. Berikut adalah hasil grafik dari kedua kedua persamaan tersebut. Untuk 2E1 per EN plus VN dan 2E1 untuk persamaan persamaan dari kedua kurva pada grafik tersebut adalah adanya puncak resonansi pada frekuensi tertentu. Jadi keduanya sama-sama punya resonansi pada frekuensi tertentu, di mana frekuensi ini menggambarkan resonansi tanah pada frekuensi alam. Puncak resonansi ini berkaitan dengan parameter tanah, yaitu kecepatan gelombang sekunder, Ps, dan ketebalan lapisan tanah. Parameter itulah yang mengaruhi bagaimana tanah merespon gelombang seismik. Kemudian perbedaannya untuk 2E1 plus En plus Vn memiliki puncak resonansi yang tinggi. Jadi 2E1 di sini biru, maaf kalau kurang terlihat warnanya, memiliki puncak yang lebih tinggi, puncak resonansi yang lebih tinggi dan tajam pada frekuensi tertentu karena memiliki energi disipasi sehingga menjadi lebih sensitif terhadap efek damping. Jadi Fn di sini menunjukkan energi disipasi yang sangat sensitif terhadap efek damping. Karena ini memiliki energi disipasi, maka resonansi frekuensinya lebih tinggi dan tajam. Beda dengan 2E1 per 2En yang puncak resonansinya relatif lebih pendek dan tumpul. Karena pada persamaan ini tidak mempunyai energi disipasi secara menyendiri. Jadi dia kurang sensitif terhadap damping itu sendiri. Jadi amplifikasi dapat dilihat pada puncak resonansi dengan frekuensi tertentu pada grafik tersebut. Namun pada kurva 2E1 memiliki puncak resonansi yang lebih tinggi karena memiliki energi disipasi. Sedangkan pada 2E1 plus 2En tidak punya sehingga puncak resonansinya rendah dan tumbuh. Kemudian untuk soal nomor 2B, tentukan amplifikasi faktornya 2E1 2N-nya ketika damping. Ada variasi damping, yaitu pada damping 5% dan damping 15%. Jelaskan pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tanah. Jadi untuk damping 5% diperoleh grafik sebagai berikut, dan grafik untuk damping 15% sebagai berikut. Keduanya memiliki perbedaan juga bersamaan. Kedua grafik menunjukkan pengaruh nilai damping terhadap amplifikasi tanah berdasarkan frekuensi. Pada damping 5%, puncak amplifikasinya lebih tinggi dibandingkan damping 5%. Jadi puncak aplikasinya, resonansinya yang untuk yang damping 0% lebih tinggi daripada frekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai damping, maka semakin besar puncak amplifikasinya. Karena dampingnya kecil, maka besar puncak amplifikasinya. Dampingnya membesar, maka amplifikasinya menurun. Pengaruh perubahan damping terhadap aplikasi tanah terletak pada kemampuan tanah untuk meredam energi gelombang dengan damping yang lebih besar.
Dengan damping yang lebih besar, energi gelombang lebih banyak diserap sehingga mengurangi tinggi puncak amplifikasinya. Jadi karena ketika damping damping itu besar, maka gelombang yang ditangkap oleh yang diserap itu lebih banyak sehingga dapat mengurangi amplifikasinya. Namun ketika dampingnya kecil, maka energi yang diserap juga sedikit. Jadi energi yang terbuang yang menjadi amplifikasi lebih besar. Perubahan ini mencerminkan bahwa redaman berfungsi mengurangi respon tanah terhadap getaran, terutama pada frekuensi tertentu dengan frekuensi kecil. Jadi redaman dapat mengurangi amplifikasi tanah. Kemudian nomor 3A, hitung teoretikal amplifikasi tanah untuk model tanah berikut. Datanya sebagai berikut. Kemudian bandingkan amplifikasi tanah untuk VS1 sama dengan 50, 100, dan 200 meter. Jadi di sini kita terdapat tiga variasi VS1. VS1 tetap tiga variasi yang kita modelkan, kita cari, hitung teoretikal amplifikasinya. Berikut tiga grafik yang dapat diketahui dari tiga variasi VS1 tersebut. Untuk grafik 1, VS1 untuk VS1 sama dengan 50 meter per second, grafik 2 untuk VS1 100 meter per second, dan grafik 3 untuk VS1 200 meter per second. Pada VS1, VS sama dengan 60 per second, menunjukkan resonansi aplikasinya yang tanah yang tinggi. Kemudian pada VS sama dengan 100 meter per second, amplifikasinya menurun. Karena di sini pertanyaannya adalah fokus pada 2E1EN, maka kita fokus pada yang kurva warna merah. Pada VS1, pada VS sama dengan 50 meter second, resonansinya setinggi ini. Kemudian pada VS1 sama dengan 100 meter second menurun, dan pada 200 meter second semakin menurun. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai VS berbanding terbalik dengan amplifikasi tanahnya. Jadi ketika VS-nya naik, maka amplifikasinya turun. Ketika VS satunya turun, maka amplifikasinya semakin besar. Hal tersebut karena nilai VS menunjukkan pada jenis tanah dan kelunakan dan kekerasan tanah tersebut. Karena jadi ketika tanahnya lunak, maka amplifikasinya semakin besar, dan semakin keras tanah, amplifikasinya semakin rendah. Karena ketika tanah lunak atau VS-nya rendah, eh, tanahnya jadi tidak dapat menyerap redaman, menyerap energi dengan baik. Jadi amplifikasinya, energinya keluar dan jadi aplikasi. Tapi untuk tanah yang keras, VS tinggi, energinya dapat diserap dan energi yang terlepaskan amplifikasinya jadi semakin rendah. Untuk pertanyaan kedua, hitung VS30 masing-masing kasus dan dapat dijelaskan sebagai batuan atau jenis batuan. Jadi, misal untuk kita mencari VS30, untuk VS sama dengan 50 meter second, diketahui VS1 50 meter second, VS2 300 meter per second, VS3 400 meter per second. Kemudian ketebalan 1 H1 sama dengan 20 meter dan H2 30 meter. Untuk rumus VS30 sendiri 30 per sigma HI per VSI. Sebelumnya ini sebenarnya ada H3, tapi karena H3 ini bersifatnya tak hingga. Jadi ketebalan lapisan ke satu, lapisan kedua, kemudian lapisan ketiga ini tak hingga. Jadi tidak dianggap. Nah, di sini rumusnya HI per VSI. Jadi 30 per HI H1 plus VS1 ditambah H2 plus VS2. 30 per H1-nya 20, VS1-nya 50, H2-nya 30, dan VS2-nya 300. Ketika dihitung, mendapatkan 60 meter per second. VS36 per second di sini dapat diklasifikasikan sebagai jenis tanah yang sangat lunak atau soft soil, sangat-sangat lunak. Dengan cara yang berdasarkan sama, maka diperoleh untuk VS30 sama dengan 100, ditemukan VS30 100 meter per second, yang juga termasuk jenis tanah sangat lunak atau soft soil. Untuk VS sama dengan 200 meter per second, VS30-nya sama dengan 150 per second. Itu juga termasuk jenis tanah yang sangat lunak.
Hasil ini saya saya cari menggunakan bantuan Excel. Berikut rumus Excelnya. Nah, ini untuk nomor 3B. Jadi VS variasinya ada 50, 100, 200. H1-nya ada 20, 30. VS 2-nya ada 300, VS 3-nya 400. Di sini VS-nya 30 per H1, C3 di sini, terus B3 sebagai VS1. Yang kemudian nanti divariasi ke bawahnya bakal rumus ini B4 dan ini B5. Kemudian C4 ini sebagai H2 dan D4 sebagai VS2. Sehingga ketika diturunkan, ditemukan hasil VS3 dan ketika diturunkan, variasinya dapat langsung otomatis terhitung. Untuk jenis tanah dapat kita masukkan nilai VS3-nya ke list klasifikasi VS30. Lanjut untuk nomor 4A. Di sini sama theoretical amplifikasi tanah 2S1 2S2, namun di sini variasinya terdapat pada H1. Bandingkan aplikasi tanah untuk H1 sama dengan 10, 50, dan 100 meter. Kesimpulan apa yang dapat diambil? Jadi untuk ini grafik dari theoretical amplifikasi untuk H1 sama dengan 10 meter, H2 sama dengan 50 meter, dan H3 sama dengan 100 meter. Pada ketebalan H sama dengan 10 meter, frekuensi yang dihasilkan cukup tinggi. Karena pertanyaannya pada ini 2S1 per 2EN, maka kita fokus pada yang kurva merah. Kemudian H sama dengan 50, frekuensinya menjadi lebih kecil. Ketika di sini H sama dengan 10, frekuensinya berada di sini. Kemudian pada H sama dengan 50, frekuensinya turun. Dia semakin ke kiri. Dan ketika H sama dengan 100, dia semakin kembali ke kiri, semakin mengecil, semakin ke kiri lagi. Selain itu, sering naiknya ketebalan ketika ketebalan, maka puncak amplifikasinya juga naik. Di sini puncak amplifikasinya pertama ketika H1 sama 10 di sini, kemudian semakin naik di H1 sama dengan 50 dan di H1 sama dengan 100 kembali semakin naik. Jadi terdapat dua informasi, yaitu semakin besar ketebalan tanah maka semakin tinggi nilai puncak amplifikasinya. Alasannya karena ketebalan tanah yang lebih besar dapat menangkap energi gelombang yang lebih besar. Jadi ketika tanahnya semakin lebar, semakin tebal, maka energi gelombang yang ditangkap semakin besar dan jadi amplifikasinya lebih besar. Berlaku juga sebaliknya. Kemudian semakin besar ketebalan tanah berpengaruh pada frekuensi nilai semakin menurun. Kemudian pertanyaan untuk 4B, 4D di sini. Saya kira ini A dan B ya. 4B, hitung VS30 dan klasifikasi tanahnya apa. Menggunakan cara yang sama seperti 3B sebelumnya. Di sini diketahui H1, tapi H1 sama dengan 10, VS1-nya 100, VS2 300, VS3 400, VS1-nya 10, H2 sama dengan 100. H3-nya di sini dianggap sebagai tak hingga karena lapisan lapisan ketiganya, maaf, lapisan ketiganya tak hingga. Lapisan ketiganya tak hingga. Kemudian di sini dimasukkan ke rumus 30 per sigma I per VSI, sehingga diketahui VS 69,23. VS 36,23 bila dimasukkan ke klasifikasi tanah berdasarkan SNI, maka dia masuk ke tanah yang sangat lunak atau soft soil. Untuk variasi H1 sama dengan 50, diketahui VS 30 sama dengan 36 meter per second yang juga masuk soft soil sangat lunak, dan VS 130 untuk A1 sama dengan 100 juga masuk VS 30 22,5.
Di situ untuk perhitungannya sama seperti Excel tadi, akan saya jelaskan sekalian nanti untuk nomor selanjutnya. Untuk nomor 5A, gempa dengan magnitudo 6,1 terjadi pada 2020. Terekam di stasiun NET FKS H12, gambar satu di sini. Data rekaman dapat diperoleh di filter filter. Ini datanya kita ini ketebalan kedalaman VP dan VS, gelombang primer dan gelombang sekunder. Tentukan VS30 dari FKS H12 dan dapat di sini terdapat 4 lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Untuk menghitung VS seperti sebelumnya, menggunakan VS30, berhubung di sini 4 lapisan, jadi kita menggunakan sampai 3 lapisan. 3, jadi HI-nya H1 plus VS1 plus H2 plus VS2 plus H3 plus VS3. Sehingga diketahui VS30-nya dari tanah di sini yaitu 326,50 meter per second. Jika dimasukkan ke klasifikasi tanah VS30 berdasarkan SNI, maka jenis tanah adalah tanah lunak atau stiff soil. Kemudian nomor B, kita cari theoretical soil amplification-nya. Untuk rho-nya sendiri karena tidak diketahui, maka kita hitung menggunakan rumus rho sama dengan 1,4 plus 0,67 akar VS per 1000 dengan damping 2%. Di sini diketahui, menghitung di sini kita menghitung kerapatan dulu, rho-nya dulu. VS1 sama dengan 50, VS2 sama dengan 400, VS3 sama dengan 1360, VS4 sama dengan 2320. Untuk rumus rho 1,4 plus 0,67 akar VS per 1000. Rho satunya sama dengan 1,4 di sini, terus dimasukkan VS satunya 250 per 100. Jadi diketahui 47,5. Nah, dengan cara yang sama, diketahui rho 2-nya 56,37, rho 3-nya 92,134 gram per cm kuadrat, dan rho 4-nya 116,051 gram per cm kuadrat. Ini grafik dari sel aplikasinya. Untuk perhitungannya, saya lihatkan data Excel saya. Saya izin menjelaskan kembali untuk yang 4B tadi. Tadi variasinya pada H, jadi di rumus kita masukkan datanya, tapi di rumus yang kita ubah adalah H-nya. Jadi nanti di sini B9 sebagai variasi pertama, kemudian D9 sebagai VS1, C10 sebagai H2, dan D10 sebagai VS2. Sehingga diperoleh data ini. Kemudian ini dengan B10 variasi kedua, dan ini B11 sebagai variasi kedua. Kemudian untuk VS yang soal nomor 5, hanya 4, diketahui karena cuma tidak ada variasinya, maka langsung dapat dihitung H1 per VS1, H2 plus VS2, H3 plus VS3, C15, C15, seperti ini. Hingga dihitungkan VS3 benar 326. Kemudian untuk perhitungan rho, rho hanya membutuhkan sebenarnya membutuhkan VS, jadi di sini 1,4 diketahui sebagai berikut. Nah, di sini untuk grafik tertekannya seperti ini. Kemudian untuk empirical, saat kita disuruh mencari empirical soal amplification-nya, grafiknya dari untuk grafik ini. Grafiknya ditemukan sebagai berikut, sesuai dengan data empirisnya. Kemudian pertanyaan ke D, jelaskan bersama dan perbedaan soal application dari perhitungan nomor B dan C, serta berikan penjelasan. Jadi persamaan dari grafik theoretical dan
kelas sebelumnya. Ini dan ini adalah keduanya menggambarkan respon aplikasi tanah terhadap frekuensi. Aplikasi tanah terhadap frekuensi menunjukkan tren peningkatan aplikasi pada frekuensi rendah sebelum mencapai puncak pertama. Jadi di sini ada peningkatan dan di sini juga ada peningkatan. Kemudian hal tersebut menunjukkan adanya resonansi pada tanah di rentang frekuensi tertentu. Selain itu, keduanya juga menggunakan pengukuran amplifikasi sebagai parameter utama. Dalam perbedaan di sini terdapat 4 perbedaan yang saya cantumkan untuk di sini untuk theoretical amplification dan di sini untuk vertical amplification. Untuk pola kurva menunjukkan pola yang halus dan puncak-puncak yang jelas dan terprediksi pada frekuensi tertentu. Kemudian yang empirical amplification polanya lebih fluktuatif terutama pada frekuensi tinggi. Jadi untuk teoretikal lebih halus, lebih terprediksi, lebih jelas, tapi untuk empirikal lebih fluktuatif. Untuk frekuensi puncaknya di teoretikal terletak pada frekuensi tertentu yang terdistribusi secara simetris. Jadi untuk teoretikal puncaknya cenderung lebih simetris. Namun untuk empirikal frekuensi puncaknya bervariasi dan tidak terdistribusi sangat bervariasi dan tidak teratur di sini. Kemudian untuk amplitude maksimumnya lebih teratur dan konsisten. Namun untuk empirikal lebih banyak dan bervariasi. Untuk sembunyinya menggunakan fungsi transfer yang dihitung secara teoritis. Namun untuk yang empirikal menggunakan amplifikasi yang diukur sesuai dengan data lapangan. Di mana kalau data lapangan melibatkan faktor tambahan, faktor-faktor lain seperti kondisi lingkungan atau biasa disebut noise data. Jadi kesimpulannya adalah grafik teoritis memberikan gambaran ideal mengenai amplifikasi tanah yang disarankan pada model matematis. Sehingga pola resonansi yang dihasilkan terlihat rapi dan teratur. Di sisi lain, grafik empiris mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti arah propagasi gelombang serta ketidakhomogenan tanah berbagai macam faktor itulah yang menghasilkan pola amplifikasi yang lebih kompleks dan fluktuatif. Jadi karena data, untuk teoretikal jelas lebih simetris, data terlihat grafik lebih bagus karena memang berdasarkan data dan perhitungan matematis yang dianggap ideal, yang pada kondisi ideal. Sedangkan pada empirikal, kondisi sesuai lapangan itu bakal banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga datanya lebih fluktuatif, lebih bervariasi dan acak, relatif acak. Jadi banyak ketidakhomogenan pada data tersebut. Sekian penjelasan soal EAS seismologi untuk studi kasus soil amplification. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.